Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif bab 2 pada semester 1 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti fase C atau kelas 6 dengan tema mengenal Asmaul Husna antara lain Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Asmaul Husna artinya A. Kalimat yang baik, B. Nama-nama baik, C. Tempat yang baik, D. Doa yang baik. Ya anak-anak semuanya, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 2. Asmaul Husna milik Allah SWT berjumlah A99, B9, C90, D909. Ya anak-anak semuanya, Asmaul Husna milik Allah SWT itu berjumlah 99 anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 3. Salah satu Asmaul Husna Allah SWT adalah Al-Ghafar ya, yang artinya A. Maha Pemaaf, B. Maha Pengampun, C. Yang Maha Tunggal, D. Yang Maha Dibutuhkan atau tepat meminta. Ya anak-anak semuanya perlu kalian ingat ya bahwa arti dari Asmaul Husna Al-Ghafar itu adalah Maha Pengampun. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Adapun Maha Pemaaf itu Al-Afu, kalau yang Maha Tunggal itu Al-Wahid, kemudian yang maha dibutuhkan itu adalah As-Somad. Baik, soal nomor 4 anak-anak semuanya. Allah SWT menciptakan makhluknya hanya untuk A. Bekerja, B. Beribadah, C. Berdoa, D. Belajar. Ya anak-anak semuanya, kita diperintahkan Allah atau Allah SWT menciptakan makhluknya itu hanya untuk liya'budun, untuk beribadah atau menyembah kepadanya. Nah, jadi bekerja, berdoa, belajar, niatilah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja bisa diniati dengan beribadah, berdoa diniati dengan beribadah kepada Allah, maupun belajar juga diniati beribadah kepada Allah. Jadi intinya perbuatan baik harus kita niati dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jawabannya adalah B. Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, kita scroll ke atas untuk soal nomor 5 anak-anak semuanya. Semua petunjuk datangnya dari A. Malaikat, B. Rasul, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Sahabat. Ya anak semuanya, semua petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Soal nomor 6. Salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Afu, yang artinya A. Maha Pemaaf, B. Maha Pengampun, C. Maha Tunggal, D. Maha Dibutuhkan atau tempat meminta. Ya anak-anak semuanya sama seperti soal nomor 3 tadi, bahwa Al-Afu itu artinya Maha Pemaaf. Jadi jawabannya adalah A. Adapun Maha Pengampun itu arti dari Al-Ghafar, kalau Maha Tunggal itu Al-Wahid, kemudian Maha Dibutuhkan itu adalah As-Somad. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 7 ya. Oke. Allah SWT adalah zat yang tidak pernah terbagi-bagi, merupakan wujud dari Asmaul Husna, A. Al-Ahad, B. As-Somad,
C. Ar-Rahman, D. Al-Wahid. Ya anak-anak semuanya, di sini kaitannya dengan zat yang tidak terbagi-bagi adalah Al-Wahid anak-anak ya, karena Al-Wahid itu artinya Allah Maha Tunggal. Kalau Ar-Rahman Maha Pengasih, As-Somad Maha Dibutuhkan, kalau Al-Ahad itu Maha Esa. Baik, soal nomor 8 anak-anak semuanya. Tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah serta dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Merupakan wujud dari Asmaul Husna: A. Al-Ahad, B. As-Somad, C. Ar-Rahman, D. Al-Wahid. Ya, anak semuanya di sini. Lah, kata kuncinya tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah serta dimintai pertolongan. Lah, ini kata kuncinya anak ya. Lah, dimintai pertolongan itu merupakan arti dari Asmaul Husna As-Somad, karena As-Somad itu artinya maha dibutuhkan atau dimintai pertolongan, sehingga jelas sekali jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 9. Apabila ada teman yang meminta maaf, maka sikap kita adalah A. Membiarkannya, B. Memaafkannya, C. Mengacuhkannya, D. Membohonginya. Ya anak-anak semuanya, apabila ada teman yang meminta maaf, maka sikap kita tentunya harus memaafkannya, karena Allah sendiri mempunyai Asmaul Husna Al-Afu yang artinya maha pemaaf. Jadi jelas sekali jawabannya yang paling tepat adalah yang B anak-anak semuanya. Baik, kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 10 anak-anak semuanya. Ya, salah satu Asmaul Husna Allah SWT Al-Wahid, ya, yang artinya A. Maha Pemaaf, B. Maha Pengampun, C. Maha Tunggal, D. Maha Dibutuhkan atau tempat meminta. Ya anak-anak semuanya, tadi sudah saya jelaskan berulang kali bahwa Al-Wahid itu artinya Maha Tunggal. Jadi jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Kalau Maha Pemaaf adalah Al-Afu, kalau Maha Pengampun adalah Al-Ghafur, kalau Maha Dibutuhkan atau tempat meminta itu artinya dari Asmaul Husna As-Somad. Selanjutnya untuk soal nomor 11, orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan titik-titik dari Allah Subhanahu wa taala. A. Pahala, B. Bencana, C. Azab, D. Laknat. Ya anak semuanya, orang yang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 12 anak-anak semuanya. Dengan mengingat dan berzikir kepada Allah SWT, hati akan A. Lelah, B. Lemas, C. Kesal, D. Tenang. Ya, dengan mengingat dan berzikir kepada Allah anak-anak ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka hati kita akan menjadi tenang, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Dan soal nomor 13, salah satu Asmaul Husna Allah SWT adalah As-Somad ya. As-Somad artinya A. Maha Pemaaf, B. Maha Pengampun, C. Maha Tunggal, D. Maha Dibutuhkan atau tempat meminta ya. Tadi sudah saya jelaskan di soal nomor 10, intinya kalau As-Somad itu Maha Dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Ya, Maha Pemaaf saya ulangi lagi Al-Afu, Maha Pengampun Al-Ghafur, Maha Tunggal Al-Wahid. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 14. Oke. Setiap kejahatan di akhirat kelak akan mendapatkan balasan berupa A. Neraka, B. Surga, C. Dosa, D. Pahala. Ya anak-anak semuanya, setiap kejahatan di akhirat kelak itu akan mendapatkan balasan berupa neraka anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 15, perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan ciptaannya dinamakan A. Syirik, B. Kafir, C. Murtad, D. Musyrik.
Ya, anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah perbuatannya ini ya. Ya, perbuatannya ini adalah syirik. Kalau orangnya itu sebutannya adalah musyrik. Tapi karena yang ditanyakan di sini adalah perbuatannya, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, itu dinamakan syirik. Jadi jawabannya adalah A. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan singkat tentang soal-soal asesmen sumatif semester 1 pada bab 2 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti fase C kelas 6 dengan tema mengenal Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Faid, dan As-Somad. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.